Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat Allahu Akbar. Oke, semangat semua, semangat dong ya, belajarnya semangat, jangan kendor ya. Apalagi di usia-usia sekarang ini kita perlu pendidikan yang luar biasa agar masa depan kita menjadi cerah. Karena di era sekarang itu nggak ada orang yang bodoh, nggak ada orang yang tertinggal dengan pendidikan di era zaman globalisasi atau di era zaman 21 di zaman Alfamart. Luar biasa. Baik, anak-anak yang Bapak cintai, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu silahkan baca doa untuk ketua kelasnya yang dipimpin berdoa. Silakan. Mari kawan-kawan kita baca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita mulai belajar terlebih dulu ya, Bapak absen dulu. Ahmad Suhil dan Musibah, Alan, Angga Dwi Permana, Arlena, Anissa, ada Anissa, Badai, Bilkis, ada Dede Amarullah, Deka Novita Handayani, Hadira Deka, Diana Cantika, Diana, Haikal Fajri, Hani Ramadhani, Ika Purnamasari, oke, Iksan, Iksan rajin nih, sekolahnya Iksan ya. Lailatul Munawwarah, ada Muhammad Ramadan, Jawan, Sela Aulia, Reni Ramadhani, Raditya Maulida Zikri. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita hadir semua berkenaan dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini adalah mengkaji agar kita tahu tentang sejarah agama Islam. Islam itu berasal dari mana, awal muasal Islam itu dari siapa, kita harus tahu karena kita adalah orang Islam. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, apakah kelasnya ini rapi? Sudah rapi belum? Sudah tidak ada kotoran ya? Sudah rapi, sudah tidak ada sampah-sampah yang berkeliaran di kelasnya. Yuk kita bernyanyi sejenak supaya semangat kita dalam belajar sehat. Oke? Oke, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berdiri semua, duduk yang manis, mari kita belajar. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baik anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita lanjutkan proses belajar, kita tahu kita akan mempelajari hari ini melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana
bagaimana misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, Bapak bahas dulu misi dan dakwah Nabi SAW itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ini merupakan sebuah perintah yang sangat besar dari Allah untuk memberikan dakwahnya, karena pada saat itu orang-orang Mekah itu banyak yang melakukan hal-hal yang buruk, salah satunya adalah berzina, bermabuk-mabukan, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan satu perintah dari Allah untuk memberikan moral yang baik kepada penduduk masyarakat Mekah. Ya, apakah kalian tahu misi dakwah Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Saya tahu Pak. Oke, apa tuh? Melarang mabuk-mabukan. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu salah satunya adalah melarang mabuk-mabukan. Terima kasih Ramadan. Tepuk tangan dong buat Ramadan. Ada lagi yang tahu? Saya Pak. Aditya, silakan Adit. Mengajarkan ajaran Islam. Mengajarkan ajaran Islam atau mengajarkan ajaran tauhid. Tepuk tangan buat Aditya. Silakan, ada yang tahu lagi? Sela, silakan Sela. Melanggar larang berzina, ya, itu adalah salah satu dakwah Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan buat Sela. Oke. Ada lagi? Oke, Deka, silakan. Mengajarkan menghormati hak asasi orang lain, itu adalah salah satu misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Pintar ya. Baik, anak-anakku yang hari ini kita akan belajar pelajaran misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita akan menyaksikan bagaimana tayangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalian perhatikan video tersebut, kemudian nanti setelah diperhatikan tayangan tersebut, silakan kalian pahami videonya, dan kemudian nanti ada perintah dari saya. Baik, silahkan dilihat videonya masing-masing, perhatikan ya. Baik. Baik,
tadi kalian sudah lihat bagaimana video tayangan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kalau kalian sudah paham dengan tayangan tadi, Bapak minta untuk didiskusikan sekarang ya. Silakan didiskusikan, kemudian rangkum apa yang kalian dapatkan dari video yang tadi ditayangkan. Silakan ya, diskusi. Silakan bukunya dibuka. Didiskusikan apa yang kalian tangkap dari sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW atau misi dan strategi dakwah SAW. Silakan, siap. Nanti kalian akan presentasikan mata pelajaran yang tadi kalian lihat di video tersebut. Silakan. Ya, diskusi. Buka HP-nya. Bawa HP kan? Ya, bawa HP-nya. Silakan. Semua kelompok harus presentasi. Semua kelompok, silakan dibuka HP-nya. Tempat saja. Oke, berdiri. Baik, oke, terima kasih Aditya. Ya, ada lagi yang mau presentasikan dari anak perempuan, silakan. Oke, silakan Pak. Ya, diri. Baik, sebelum kita setelah kita melakukan diskusi ini, kalian sudah membuat presentasi dari diskusi ini, ya. Maka dari itu sedikit saya bahas tentang misi dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan. Misi dan dakwah Nabi Muhammad SAW dan strategi dakwah SAW ini adalah salah satu jalan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasul untuk melakukan satu dakwah besar, di mana pada saat itu kondisi masyarakat Mekah yang pertama minimnya akhlak. Akhlak mereka itu sangat rusak sekali, maka disebut dengan Arab jahiliyah. Kenapa mereka disebut jahiliyah? Bukan berarti bodoh mereka itu, ya, karena bodohnya mereka itu daripada akhlak mereka yang kurang baik. Seperti kebiasaan mereka itu bermabuk-mabukan, berzina, membunuh anak perempuan hidup-hidup. Itu adalah salah satu kebiasaan atau perilaku orang-orang Arab yang kurang baik. Padahal di sisi lain mereka itu adalah orang-orangnya sangat pintar, tapi disebut jahiliyahnya mereka itu karena minimnya akhlak, ya, daripada yang ada pada diri mereka. Menyebarkan agama Islam ini yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi. Misi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah. Ya, selama 3 tahun Rasulullah menyebarkan agama Islam secara sembunyi yang ada pada diri mereka. Menyebarkan agama Islam ini yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi. Misi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah. Ya, selama 3 tahun Rasulullah menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi ini yang pertama dilakukan kepada kerabat-kerabat terdekat, yaitu istrinya Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, sepupunya Zaid bin Harisah, pembantunya Abu Bakar As-Siddiq, kerabatnya sendiri yang paling dekat sekaligus mertuanya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW dakwah yang kedua dilakukan secara terang-terangan. Pertama kali dilakukan di Bukit Sofa. Bahkan salah satu Rasul di mana beliau memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, ya, yang sangat tabah dalam menghadapi umatnya, ya, terutama masyarakat Mekah yang terus menerus menghina dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan mata pelajaran
pelajaran hari ini kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Ya.